Ah, pagi bro, ya Allah. Ke Bali nih, aduh mau ke Bali. Ke Bali nggak punya tiket pesawat, naik motor aja lah. Yuk guys, yuk ke Martin, ya. Ini kayaknya emang baterai lu error deh. Iya, itu aja. Itu aja mendingan biar langsung jadinya jadi besok pagi. Udah tinggal berangkat aja. Jadi Kasihan ya bos kita masih kerja. Nah tuh parah tuh. Lu lihat aja, sering banget tuh gua jalan ditutup sama dia. Mau ngapain? Itu orang yang coba ultra run 1600 km Jakarta Bali. Touring di kala senja di pematang sawah. Coba lu nikmatin aja sendiri guys. Asik. Jadi yuk, jadi siap. Oke, kita nyampe Pertamina. Motor listrik isi bensin. Kagak lah. Nih kita ketemuan sama tim hijrah nih. Tim hijrah dari Alfa Rider Community Tangerang yang hijrah ke Jogja untuk nge-switch baterai bapak ini nih, bapak anomali nih. Jadi kita dapat switch baterai Langsung ganti. ya. Nih baterai busuk. Baterai busuk. Nah ini teman-teman Jogja kalau mau ngumpul kontak-kontakan lah kayak gitu nih, ada Om Billy, ada Om Yudis. Pokoknya thank you banget lah teman-teman Jogja udah support kita. Thank you. Lanjut kita pasang, habis itu langsung kabur lagi. Walk through fields of green and gold, memories from days of old. In the quiet find my peace, morning light my soul's release. Birds are still, leaves dance on air. In this moment life feels rare, gentle whispers. Oke, nyampe juga di PLN Klaten Kota. Nah, padahal kan kita habis ngecas di Jogja, tapi kenapa di Klaten? Ya karena ternyata kan kita ada 2 terminal. Salah satu terminalnya ada yang error, jadi nggak ngecas. Jadi 3 motor berhasil ngecas, 2 motor gagal ngecas. Pas kita cek, langsung kita meluncur aja ke PLN terdekat yaitu Klaten. Ini kita akhirnya melakukan pengecasan. So, buat yang dalam perjalanan jauh, jangan lupa untuk monitoring charger di PLN aman apa enggak, karena terkadang error. Please PLN ngecek lagi terminal-terminalnya, mau R2 ke SPKLU-nya atau apa, tolong dicek lagi karena biasanya ada yang error. Thank you. Yoho, hari ketiga Bray. Jadi masalah BMS baterai udah kelar nih ya. Nah sekarang giliran chargingnya PLN yang adat. Well, seru ternyata pakai motor listrik. Masalah nggak cuma di internal motor, tapi juga faktor eksternal yaitu PLN. Gimana sih? Dan ternyata ya, nggak semua SPKLU R2 itu bisa dipakai lancar bro. Berbenah dah lu buruan PLN. Ya kali penyedia listrik negara satu-satunya nggak sanggup nyiapin energi hijau buat kita pengguna kendaraan listrik. Malu dong. Ya, namanya juga touring pasti aja ada tantangannya. Tinggal perspektif kita aja nyikapinnya, ya nggak bro? Udahlah, sekarang gue mau nyiksa di motor dengan top speed ke PLN Mantingan. Biar baterai habis datu sekalian. Apa itu tangan besi sekolah? D3 mentok guys. Yoho, gila Mantingan panas banget. Parah. Jadi nih kita baru nyampe di Mantingan dengan kondisi baterai sangat habis. Nah, udah panas ternyata pas nyampe. Lu lihat tuh gedungnya baru renov, jadi belum jadi gedungnya. Hampir kita panik karena SPKLU nggak ada. Ternyata SPKLU-nya adanya di luar. SPKLU darurat selama masa renov, dan harusnya sih tahun ini udah siap di dalam. Jadi kita semuanya di luar nih, ngecharge-nya di luar.
orangnya di luar tuh. Kita masih ada di Jawa Tengah ya. Belum nyampe di Bali, tapi tuh bapak-bapak ini tuh udah ala-ala Bali dia tuh, nyantai makan. Aduh, gila panas banget. Dah, mau lanjut nyari adem di mana ya? Udah, bye. Wey, Bray, coba cek Gmap deh. Gue udah nyampe wilayah Madiun nih. Bayangin ya, gue tuh dari Depok sampai sini udah 681 km yang gue tempuh. Total kalau nggak salah sih sekitar 12 kali charging nih. Dengan waktunya tentu variatif. Capek? Ya jelas lah, Bray. Gue nggak akan bakal bohong buat lo. Tapi nyerah? No way. Gila aja kali ya. Ini baru setengah jalan dari total 1415 km. Jadi masih sekitar 734 km lagi yang harus kita hajar. Hey, by the way, ada kabar seru nih. Kayaknya ada satu tim mencoba merapat. Well, si trio kuek-kuek dari Bogor yang langsung tancap gas melesat menuju Banyuwangi nih. Berani juga mereka ya. Siapa mereka? Wah, itu nanti lo harus ikutin terus video ini ya, Bray. Karena makin lama tensinya makin tinggi nih. Ya udah, gue mau lanjut lagi. Pokoknya pentokin aja langsung ke D3 sampai lobet, guys. Yo, kita udah nyampe di area Caruban, Madiun, Jawa Timur nih. Kita udah nyampe di Jawa Timur, Bray. Ya, so far sih selama di perjalanan lancar. Tapi malah jalanannya yang kacau. Lu bayangin aja, jalanannya sih udah ditambelin. Tapi tambelannya itu ngaco, jendol-jendol gitu. Kan jadi ajrut-ajrutan ya. Tambel ban aja gak gitu-gitu amat kali. Gimana sih nih SDM yang ngerjain? Aduh, gimana. Mandornya juga gimana dah. Ya udahlah, daripada bete, mending kita nyantai aja lah ya. Kebetulan di sebelah ada warung open kitchen nih. Langsung comot panas-panas dari penggorengannya. By the way, pengguna motor listrik di Madiun banyak gak sih? Someday kita ngumpul bareng yuk. Ya udahlah, kita nyantai dulu aja ya, Bray. Kita telepon dulu nih si trio kuek-kuek udah nyampe mana. Anjrit. Di reject kodok. Apaan ini? PA. Udahlah daripada ngurusin bocah gila. Kita lanjut aja lagi lah ya. Bye. Ya,
setelah drama panjang karena baterai panas, susah ngecharge segala macam, akhirnya nyampe di Jombang. Rian Jombang mana Rian Jombang. Nih kita mau ngecharge dulu. Di sini tadi perjalanan kita cuman kecepatan flat di 50 km per jam, akhirnya nyampe juga. By the way, ini oke juga ya. Ruang tunggunya enak, nyaman, lengkap, ada tempat main anak-anaknya juga. Wah, dispenser kopi, teh, semua segala. Wah, ready. Oke lah, kita habis ini lanjut aja ke Mojokerto. Bapak kenapa, Pak? Lapar, Pak. Bapak kenapa? Lapar, Pak. Lapar? Pak, kasihan, Udah Pak. berapa hari nggak makan? Kasihan, Pak. Kok Jam setengah, Pak. Touring bisa, makan nggak bisa tuh gimana sih kamu? Kan murah, Pak, touringnya, Pak. Modal goceng doang, Pak, ini, Pak. Oke, update di hari ketiga. Kita sekarang udah di UP3 Mojokerto. Perjalanan dari Jombang ke Mojokerto itu cepat sih, cuman sekitar 30 menitan udah nyampe kayak gitu. Dan karena kita pakai rute motor tadi ya, masuk-masuk perkampungan, lewat kuburan, waduh seru banget dah. But anyway, hari ini kita akhiri aja. Kita mau charging sampai besok, agar besok pagi kita bisa fresh lagi. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Kita update lagi besok ya. Oke, good night. Thank you. Selamat pagi guys. Update dikit ya. Well, jadi tim kita saat ini kebagi dua nih. Om Ivan sama Om Hadian stay di Hotel Mojokerto, ala-alatin koper lah ya. Sementara gue sama Om Martin dan Gani itu lanjut ke SPKLU Pasuruan alias tim Ransel. Nah, serunya tidur di SPKLU ternyata ya. Dan hindari. Nah, sekarang kita udah mau nyampe di Pasuruan. Kita lihat deh tim koper tim Ransel nggak ya. Oke, stay tune. Sekarang kita udah nyampe di ULP Kota Pasuruan. Ini kenapa kita mampir ke sini? Sebenarnya sih baterai masih aman segala macam, tapi kita pengen nyundul aja biar di tengah jalan kalau ada hal tidak diinginkan itu aman. Mungkin buat yang baru mampir akan bingung nih chargernya di mana. Jadi ini charger lama di bagian depan. Nah, charger baru lo harus masuk ke pojok belakang. Nah, ini di sini ada charger baru. Tapi di PLN yang ini belum bisa untuk mobil ya, karena ya seperti yang lo lihat di video, PLN di sini tuh lagi masih tahap merapikan. Jadi ini ruang tunggunya masih berantakan nih. Kita istirahatnya di ruang meeting bro, tapi lumayan lah buat ngadem. Bagi para perokok nih disiapin ruangan di luar ya, jadi biar tertib. Yang mau nunggu di AC bisa tidur tadi di ruang tunggu, yang mau ngerokok ya di luar. Oke, habis ini kita lanjut ya, bye. Oke, sekarang gue lagi di PLN ULP Keraksaan. Sebenarnya di sini sama seperti plan, kita rencana hanya nyundul-nyundul dikit, nambah-nambah baterai agar jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan terjadi kita aman. Kenapa harus nyundul-nyundul? Karena gue sama tim nih kondisi cuaca panas banget. Nah, cuaca panas itu bisa mengurangi energi baterainya, jadi berkurang kayak gitu-gitu. Yang harusnya kita bisa nempuh jarak sekitar 100 km, paling kita hanya bisa nempuh paling maksimal tuh di 85 atau 90 kayak gitu. Nah, makanya itu kita mampir dulu nih di Keraksaan biar safe dan kita ngecasnya nggak lama. Sekedar info, kita cuma mau ngecas di sini antara setengah jam sampai sejam. Itu cukup untuk ke next PLN berikutnya. Oke, selanjutnya kita istirahat sebentar sambil minum-minum es kelapa, enak nih kayaknya. Thank you guys. Ya, Om Martin. Hah? Kok bisa sih? Ya udah deh. Tapi still safe ya. Infoin juga tuh ke Om Hadian sama Om Ivan. Kali aja mereka udah nyampe duluan. Nah, gue sama Gani jalan santai aja sambil nungguin lo, oke? Ada-ada aja guys. Malum lah, Om Martin udah mulai agak hilang fokus tuh. Soalnya tiap berhenti dia pasti langsung gawe. Dan bener aja,
Jadilah ketinggalan tuh tas kerjanya. Sekarang dia balik lagi kan, jadi kekeraksaan buat ambil tasnya. Semoga aman deh. Nah, sementara itu gue sama Gani lanjut pelan-pelan sembari nikmati wilayah Python nih. By the way guys, tahu nggak? Di samping gue ini ada PLTU Python, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Kapasitasnya sekitar 4.700 megawatt. Gede banget kan? Dan listriknya itu nyuplai hampir seluruh Jawa sampai Bali. Jadi ibaratnya, ya kalau kita touring molis butuh ngecas di SPKLU, ya bisa jadi listriknya asalnya dari sini juga. Bayangin aja tuh, satu kompleks segede gini bisa bikin jutaan rumah, pabrik, sampai kendaraan listrik tetap nyala. Jadi touring kita tuh nggak cuma jalan-jalan, tapi sekalian belajar sumber energinya juga, bray. Nah, ini aja, gue riding sambil dengerin Bang Google jelasin tentang PLTU Python. Tapi jangan ditiru ya, saat ini gue pakai TWS Open Air. Speed pelan, kondisi jalan sepi, dan aman. Jadi tetap aware sama lingkungan sekitar. Oke deh, kita lanjut jalan santai dulu sambil nungguin Om Martin. Oke guys. Ya, akhirnya gue nyampe juga di PLN Besuki ini setelah lewatin wilayah Python. Ya, buat lo yang lewat jalur sini, siap-siap ya. Jalanannya hancur parah. Bikin part motor gampang kendor nih. Ya, jadi tipsnya jangan lupa selalu bawa kunci, obeng, sama perkakas penting buat cek-cek motor ya. Dan untungnya Om Martin udah nyampe sini juga nih. Alhamdulillah tas kerjanya masih aman di lokasi. Gua sekarang mau tidur tipis-tipis dulu sambil nunggu kabar dari Om Ivan sama Om Hadian. Ada info nih. Kenapa nih Om Ivan sama Om Hadian? Lah. Mau bikin es apa ini? Es goyang? Es puter mas, es puter. Ya, kalau baterai motor listrik lu udah mulai panas pas touring, ada sih beberapa cara buat dinginin. Yang simple, lu bisa berhenti nih di tempat teduh. Atau lu buka tuh covernya biar sirkulasi udaranya jalan. Nah, kalau lu mau rada repot, lu bawa tuh blower portable buat ngipasin tuh baterai. Tapi kalau darurat ya begitulah. Ya lu cemplungin aja tuh baterai, tapi pakai air ngalir ya, biar suhunya cepet turun. Nah, tapi yang perlu lu ingat, cek dulu tuh spek baterai lu. Jadi pastiin ya, jangan asal nyemplung aja, bray. Hehehe, ada laut nih. Om Martin, Om Gani, kita berhenti dulu foto-foto kali ya? Ya, anggap aja kita udah nyampe Bali, buat nyeneng-nyenengin biar gak terlalu capek nih. Oke, yuk kita berhenti bentar yuk. Mayday, Mayday, Mayday. Wah, parah banget ini. PLN Asem bagus, renovnya masih jauh. Jadi ada kantor darurat ini sebelah pom bensin. Dia ngebuka kantor darurat di sini. Cuma sayangnya charging areanya belum dibuat. Tapi gue salut sama tim di sini. Penanganannya cepet banget. Mereka langsung bergegas bongkar meteran. Nah, di sini teman-teman PLN Asem bagus langsung bergegas. Dia narik beberapa kabel langsung ke dalam kantor dan dia merubah meterannya agar kita semua bisa terselamatkan ngecharge. Dan karena ini kondisi darurat, kita semua menarik pasukan yang ada di jalan untuk kumpul di sini. Kita akan meeting darurat karena gosipnya nanti jam 10 internet mobile-nya juga akan maintenance. Kayak gimana nanti kelanjutannya, tunggu update-nya. Oke, bye. Wah, curang banget nih, gila. Jakarta sampai Banyuwangi, servo masa di towing, ampres. Tapi by the way, untuk 5 motor Alfa One yang berangkat tadi misah, sekarang nyatu lagi. Karena kita mau ngelewatin Baluran nih bro, malam-malam.
Karena dengar-dengar sih katanya bahaya kalau malam hari, makanya itu kita harus kumpul. Oh ya, mengenai khawatir maintenance PLN, ternyata itu cuma buat pembayaran pelanggan. Proses charging sih katanya aman. Jadi ya udahlah, kayaknya kita bisa isi baterai tenang nih di Banyuwangi sebelum nyebrang ke Bali. Oke lah, gue pengen prepare dulu, ribet banget nih semuanya, udah koordinasi segala macam. Gue mau beres ke pulau terakhir, charger terakhir di Pulau Jawa, yaitu PLN Banyuwangi. Pegang aja ya. Kalau nggak kekejar pakai baterai gua. Gitu, pengen lanjut nyebrang Ya boleh. kayak gitu. Saya nggak sama dia. Ayo berarti sama kita dong, bareng sama kita. Iya, Ya apa ngecas dulu? ngecas dulu pasti. Harus. Pasti. Tetap jadi kita riding bareng sampai PLN Banyuwangi, ngecas. Habis itu gua sama Hadian KL, lu ke Ketapang. Ya betul, gitu. Nah jadi apa namanya? Ini langsung kita jalan kayak gitu. Walaupun kasarnya Om Hadian sama Ivan anggaplah belum segala macam, nggak ada masalah karena sorry guys, untuk wilayah Baluran gua nggak sempat videoin karena di satu sisi kamera gua gelap banget, jadi yang kelihatan ya cuman beberapa motor di depan. Selain itu, gua lebih fokus untuk menjaga tim ya, jadi kita harus barengan terus. Karena ya mungkin bagi yang udah pernah lewat Baluran, di tengah alas Baluran itu nggak ada sinyal bro, jadi kontak kita pun terputus, jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa, dan karena ini motor listrik ya, jadi tanpa suara, jadi bener-bener tuh kita di alas Baluran itu hening sehening-heningnya bro. Wah keren sih asli, deg-degan tapi seru. Oke lah, kita lanjut aja dulu ya.